Jadi ketika disudahi, diminta pulang, itu cukup bikin aku sangat lemes dan shock sih. Dan aku pulang malam itu. Dan karena konten aku sebelumnya itu positif feedback banget, media tuh banyak yang mau ngeliput di asrama haji. Terus aku bilang, jam 10 ya mas, karena aku ada kelas tiap hari sampai jam 9.30. Terus mereka ternyata mau nyamperin sama teman-teman media lain jam 10. Terus banyak WhatsApp aku ijo-ijo, aku tuh gak ada energi buat balesin satu-satu. Makanya aku bikin video itu supaya teman-teman media mau samperin aku ke barak udah tahu aku gak ada di sana dan gak usah nyamperin aku karena itu cukup jauh tempatnya. Mbak, biasanya kan orang yang bisnis di fashion itu mereka akan ngikutin apa yang lagi viral, kemudian juga nggak berani mengambil isu-isu yang sensitif, ya. Tapi di beberapa desainnya Mbak Ciki yang saya lihat kayak waktu zaman pemilu misalnya begitu ya, itu juga kan ada desain yang khusus gitu ya. Kemudian juga yang ini Palestina gitu. Nggak takut Mbak? Nggak udah laku. telanjur. Jadi sebenarnya aku tuh menjadikan seni itu adalah perantara untuk aktivisme dan bersuara. Ya terkait Baitul Maqdis ini salah satunya. Karena bisanya itu, bisanya berseni, bisanya gambar. Jadi seni hanya perantara aja, ada perjuangan di dalamnya. Jadi Ciki go tetap go ya. Iya, tapi ya semua pilihan hidup kan beresiko ya. Emang pilihan hidup dalam perjuangan beresiko. Mau hidup enak-enak juga, ya silakan itu pilihan. Tapi kalau aku sih nggak tenang ya. Karena I feel so privileged. Jadi kalau diem itu bikin aku nggak nyaman. Karena Allah udah ngasih aku banyak privilege. Kalau aku nggak pakai privilege ini untuk menyuarakan untuk teman-teman yang membutuhkan, saudara-saudara di belahan bumi lain yang tertindas, ini kayaknya nggak sehat buat mental aku kalau aku diem. Gitu. Konsekuensi. Jadi seseorang yang cukup vokal di negeri ini adalah sebenarnya biasa aja sih, banyak yang lebih vokal. Tapi di antara kalangan anak muda ya, Mbak Ciki itu termasuk yang cukup vokal bersuara, terutama di sosial media ya. Kita sering melihat itu, walaupun ada beberapa anak muda yang lain, tapi salah satunya kan adalah Mbak Ciki. Konsekuensinya kan siap untuk menerima serangan, bukan cuma buzzer dari online saja, tapi juga kemungkinan, ya silahkan sambil diminum. Tapi juga kemungkinan bisa jadi akan menghadapi ancaman seperti yang sudah pernah terjadi pada beberapa teman-teman sebelumnya, gitu ya. Dan terjadi ke aku juga sebenarnya. Iya, gitu ya. Ancaman-ancaman itu, Ayah pernah nggak mungkin minta Mbak Ciki atau Mbak Cikinya sendiri, aduh kayaknya aku nggak usah terlalu vokal-vokal amat deh gitu, apalagi perempuan gitu ya, khawatirnya terjadi apa-apa gitu. Siap Mbak dengan semua konsekuensi itu? Ayah tuh tahu aku ya, ayah tahu bahwa tujuan aku tuh untuk bantu orang, bukan buat menggulingkan pemerintah. Karena bahkan misalnya tiap abis debat di TV nih, aku tuh minta nomor lawan debatku, misalnya Pak Sadam dari KSP Kantor Staf Kepresidenan buat ngirim titik-titik koordinat yang perlu bantuan, kondisi, video, nama-nama desa, nama-nama dusun gitu yang aku temuin di Aceh dan di Sumatera lainnya. Jadi karena tujuannya ayah tahu buat bantu orang, bukan buat menggulingkan pemerintah, ayah dukung. Dan memang it's never my tujuan. Gimana ya, sebenarnya kan kita tuh mengkritik karena hal ini tuh memang harus diperbaikin dan kita nggak tahu cara menyampaikannya. Yang bisa kita lakukan adalah dengan bersuara sampai didengar. Ya itu yang aku lakukan. Aku mau bilang kata-kata banget sini, cuman intinya tuh orang tuh mengkritik ada tujuan, bukan jadi pembenci saklek. It's never like that. Kalau aku sih it's never like that. Kita mengkritik untuk bantuin orang dan untuk membuat keadaan menjadi semakin lebih baik.
Jadi apapun konsekuensi yang akan dihadapi ke depan karena kevokalan ini, bismillah, siap untuk dijalani. Iya, mau nggak mau. Ya, karena hidup enak juga ada konsekuensinya. Iya. Hidup nggak enak juga ada konsekuensinya gitu. Kayaknya hidup tuh nggak ada deh yang nggak ada konsekuensinya. Merapat ke sayap kanan juga ada, semua ada. semuanya ada yang harus dibayar gitu ya untuk itu. Gitu. Tapi aku tuh waktu yang kemarin disuruh pulang malam-malam gitu, aku tuh jadi kebayang gimana rasanya ustadz-ustadz pada masanya yang kajian dibubarkan gitu-gitu, itu kan pasti nggak mudah ya. Terus ada jemaah gitu kan, gitu. Untung aku sendiri. Cuman aku jadi kurang lebih tahu rasanya. Iya. Karena udah nyinggung soal kejadian malam itu, apa yang kita nggak mau gini deh, kita udah teman-teman insya Allah udah nonton ya video yang statementnya Mbak Ciki yang di share di sosial media. Sejujur-jujurnya apa yang terjadi itu sejujur-jujurnya ya teman-teman. Dan efek dari video itu kan tidak hanya ada yang pro, tapi juga banyak sekali yang kontra. Pastinya. Bahkan di dalam salah satu video yang saya lihat itu, mohon maaf ya, yang ngomong itu bukan orang Muslim, gitu. Maksud saya ini tuh urusan haji, gitu. Udahlah, gitu, gitu. Gimana Mbak menyikapi buzzer-buzzer ini yang aku udah bikin kronologis penjelasannya beserta foto, keterangan dan timeline. Abis itu aku serahkan ke orang, terserah mau setuju atau mau tetap menyerang. Kita tuh emang gak bisa membuat semua orang suka sama kita, apalagi kalau kita udah dalam sebuah perjuangan gitu ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib kan, ya maksudnya emang tidak semua orang bisa suka sama kita, tapi biarlah orang-orang yang tahu kita tuh tahu kita apa adanya. Gimana ya? Maksudnya kita kayak berusaha menjelaskan apapun, haters gonna hate, tapi orang-orang yang care sama kita tahu bahwa kita ada niat baik di dalamnya. Gitulah. Apa yang dirasakan Mbak malam itu? Bingung aku. Lemas soalnya sebenarnya pas aku dari Suriah, aku tuh langsung ke barak untuk ikut pelatihan-pelatihan semi-militernya dan kelas-kelasnya untuk persiapan menjadi petugas haji. Jadi badan aku tuh sebenarnya drop, tapi aku push dengan kopi dan minum vitamin itu rada heboh. Banyak lah ya, supaya aku bisa ikut activity-nya. Jadi ketika harapan itu dicabut, aku langsung drop. Karena ternyata selain kopi dan vitamin yang bikin aku bertahan itu karena ada hope di depannya. Jadi petugas haji nih gitu, aku semangat. Dan tiap malam bahkan aku catch up sama teman sekamar aku, namanya Kak Yuni, Masya Allah baik banget, yang kerjaan aslinya tuh sipir lapas di Samarinda. Jadi memang di barak itu kan orang-orang yang mau jadi petugas haji datang dari segala penjuru ya. Jadi pertemanan kita emang backgroundnya macam-macam banget. Tiap malam aku catch up. Jadi ketika disudahi, diminta pulang, itu cukup bikin aku sangat lemes dan shock sih. Dan aku pulang malam itu. Dan karena konten aku sebelumnya itu positif feedback banget, media tuh banyak yang mau ngeliput di asrama haji. Terus aku bilang, jam 10 ya mas, karena aku ada kelas tiap hari sampai jam 9.30. Terus mereka ternyata mau nyamperin sama teman-teman media lain jam 10. Terus banyak WhatsApp aku ijo-ijo. Aku tuh gak ada energi buat balesin satu-satu. Makanya aku bikin video itu supaya teman-teman media mau samperin aku ke barak udah tahu aku gak ada di sana dan gak usah nyamperin aku karena itu cukup jauh tempatnya. Itu tujuan aku bikin video. Tapi kemudian ya reaksi orang bermacam-macam ya ketika melihat masih difitnah juga. Ya udahlah. Yang aku bingung ya, aku tuh kan udah diginiin dan ya udahlah, aku udah nggak pengen lagi karena ya maybe it's not for me gitu loh. Mungkin emang Allah belum manggil aku, atau mungkin Allah belum manggil aku lewat jalur ini, atau mungkin Allah menyelamatkan aku dari
hal yang aku nggak tahu nih rencana Allah apa. Aku udah nyerah, aku ngikutin, aku mundur, aku ikutin alur mereka. Tapi kenapa mesin-mesin fitnah ini masih menyerang terus? Bahkan seperti yang Ungu bilang, yang ada Ungu lihat video ini nyerang aku, bahkan orang yang pakai salib gitu, Kristen, maksudnya lah ngerti apa dia soal haji? Kenapa gitu? Ini nggak ngerti deh motifnya apa. Ada teman aku yang bilang ini motifnya untuk mematikan karakter. Tapi di saat-saat seperti ini, aku lihat ada sebuah komen, ternyata pelampung kebaikan Kak Ciki yang menyelamatkan fitnah-fitnah yang sekarang menghantam Kak Ciki ya. Jadi orang tuh banyak yang di komen tuh bersaksi karena pernah berinteraksi sama aku, karena pernah ini itu, dan surprisingly banyak pembeli Ciki Go yang ngebelain aku. Ya Allah. Ya aku nggak kenal ya kan, aku nggak kenal siapa aja yang beli karya aku. Itu kayak di saat-saat kayak gini nih, aku benar-benar berdoa sih kemarin pas malam Nisfu Sya'ban, ya Allah semoga orang-orang yang standing for me, ngebela aku, walaupun sesimpel kasih komen untuk menunjukkan moral support, itu Engkau balas dengan beribu-ribu kebaikan. Semoga diijabah ya, karena orang terzolimi itu katanya makbul. Cuman emang jujur berat sih Umu, ketika kita tuh banyak dapat terpaan untuk berpikir positif. Karena aku kan juga bukan orang yang sebaik itu ya. Aku ngaku kok kadang tuh masih ada, ya Allah kok gini sih, ya Allah kok gitu. Terus aku diingatkan sama teman aku, ini saat-saatnya lo doa Ki, ini makbul, dan doa juga buat diri lo sendiri ya gitu. Langsung doa jodoh ya Allah gitu. Dan itu tuh yang bikin aku setiap diserang, aduh, oke langsung doa jodoh gitu. Itu paling nggak, hal itu nggak bikin aku gila-gila amat. Karena kalau enggak tuh terpaan itu cukup bikin haha, dan I am so alone. Iya. Aku tuh sendiri melawan mesin-mesin fitnah itu. Sendiri banget aku Umu. Gimana ayah ketika tahu anak gadisnya dipulangkan malam itu? Ya ayah juga masih mencerna sih. Ayah masih mencerna, ayah cuma meluk. Ya ayahku tuh orang yang nggak suka konflik, yang menghindari konflik. Jadi ayah menyarankan aku untuk diem aja terus sampai mereda. Cuman aku nggak nurutin ayah. Aku ngerasa nama baik itu harus dijaga. Jadi aku bikin kronologi klarifikasi yang setelah video ya, yang ada timelinenya. Karena menurut aku ini narasi udah sangat berkembang. Segala mereka bilang aku dipulangkan karena emang nggak lulus lah, lewat jalur orda lah, lewat ini itu. Jadi aku perlu menunjukkan kronologis penunjukan aku juga gitu. Setelah kejadian ini dan setelah kejadian-kejadian sebelumnya, ancaman verbal, mungkin juga ancaman psikis, lalu sekarang sedikit banyak berpengaruh pada psikisnya Mbak Ciki juga. Ke depan nggak kapok Mbak untuk jadi orang yang vokal? Aku nggak tahu. Cuma sekarang aku masih napas dulu. Aku napas dulu sih Umu, karena I am so alone. Walaupun di posisi kayak gini kita jadi tahu sifat asli manusia sih. Iya, siapa kawan dan siapa lawan. Mana yang itulah. Ya. Jadi nggak enak ngomongnya. Cuman gitu. Saya sama Ustadz Fatih itu haji di tahun 2024. Baru banget. Such a nice feeling sih. Oh, Masya aku Allah. Tuh denger masih. Masya Allah. Semoga ya Allah panggil aku. Masya Allah. Saya baru tadi malam tuh ngobrol sama anak saya yang paling besar. Dia laki-laki 19 tahun. Terus kami cerita tentang umroh dan haji kan. Masya Allah. Terus dia nanya, Mi, rasanya beda ya umroh dan haji? Nah, umroh itu mungkin 1/10-nya haji kali rasanya ya, kalau Umi bisa gambarin gitu. Masya Allah. Kok bisa gitu sih Mi gitu? Kayak yang ya Allah luar biasa Allah. Gitu. Tapi memang betul haji itu adalah panggilan dan undangan. Tahun sebelumnya sebetulnya kami mau berangkat, tapi visa kami nggak keluar di last minute. Oh takut. Ya, jadi 2023 itu sebetulnya kami mau berangkat juga, tapi visa kami nggak keluar. Dan itu sedihnya luar biasa.
sempat dapat tawaran untuk ayo kita visa tapi dengan jalur yang lain gitu. Tapi kami rasa itu bukan jalur yang resmi. Kami khawatir hajinya jadi tidak berkah Ya Allah. ketika berangkat dengan cara yang juga Itu dia yang aku rasain kalau aku mengikuti beberapa cara yang disarankan. Aku takut nggak berkah. Iya. Takut aku. Iya. Ini perjalanan suci, supposed to be perjalanan suci. Iya, betul Mbak, betul. Makanya waktu itu kami putuskan untuk nggak berangkat tahun 2023 itu. Beberapa tahun sebelumnya kami pernah juga ingin berangkat haji. Mungkin tahun 2019 kalau saya nggak salah ya. Tapi dana haji kami kebetulan digelapkan oleh sahabat yang punya travel. Jadi sudahlah di situ nggak jadi berangkat. Kemudian setelah itu 2023 visa resminya nggak keluar, ditawarin untuk visa lewat jalur ordal. Aduh kayaknya bukan gini deh caranya. Berangkat haji kayak yang kita maksain Allah banget sih gitu. Pengen banget gitu kata Allah, belum waktunya sekarang, nggak usah maksa deh. Dan tahun 2024 itu Mbak Ciki dan teman-teman nih, kami berbagi ini buat mudah-mudahan bisa jadi hikmah ya buat teman-teman semuanya, juga buat Mbak Ciki. Akhirnya tahun 2024 itu kami berangkat dengan biaya 0 rupiah. Wow. Dan fasilitas bintang 5. Masya Allah, gimana ceritanya? Kami dihadiahkan oleh seorang sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Kami berdua. Kok aku mau nangis ya? Ya. Setelah ups and downs itu, Iya. Dengan jalur yang resmi, hati tenang ngejalaninnya, gitu. 28 hari. Mungkin gak aku dapetin itu ya Allah. Pasti. Aku letih. Pasti. Kami waktu tahun 2023 itu gak jadi berangkat, nangis berduaan sesegukan di pojokan. Aku tahu rasanya. Gitu kayak, ya Allah ini udah di depan mata. Kami tuh udah jahit baju. Udah jahit baju Mbak, udah koper udah siap udah di packing, karena itu tinggal sekitar seminggu lagi mau berangkat. Kan biasanya kan 3 hari sebelum wukuf itu penerbangan sudah ditutup. Jadi itu kami udah di last minute banget dan itu nggak keluar, nangis. Baju udah digantung, udah disetrika, udah dicuci, udah siap untuk dipakai, tapi memang belum waktunya. Aku tahu itu rasanya. Ya. Jadi apapun yang memang belum waktunya, jangan dipaksa. Saya yakin ini tuh caranya Allah untuk kasih hadiah yang lebih indah di waktunya nanti. Aku udah pasrah sih. Dan kita nggak tahu loh, apakah berarti nggak tahun ini, nggak tahu juga loh. Iya. Karena apapun bisa terjadi. Aku udah sepasrah itu, Mu. Aku bahkan udah tidak memaksakan diri aku untuk ikut jadi petugas haji lagi, PPIH gitu, udah nggak. Kayak ketika diminta pulang malam hari itu pun aku udah langsung drop dan ada rasa nyerah di diri gitu, kayak pasrah. Oke, maybe this is not for me. Iya, emang maybe this is not for me sih. Mungkin dengan jalan lurus yang tetap Mbak Ciki pegang sampai sekarang, suatu saat akan Allah panggil haji lewat langsung jalur undangan dari pemerintah Saudi. Amin. Sangat mungkin. Amin ya Allah. Atau mungkin dari siapapun yang melihat perjuangan Mbak Ciki, lalu kemudian beliau bilang, Ciki, gue nggak bisa kayak lo yang bisa vokal, gue nggak, gue malu sama lo. Nih Ciki, apa yang lo pengen? Gue cuma pengen haji, nih gue kasih. Allah. Apapun bisa terjadi. Tapi yang pasti harapan itu harus tetap digantungkan sama Allah. Tinggi. Tapi aku ngerasa ketika aku ngerasa sendirian banget, banyak diterpa fitnah macem-macem yang akhirnya terklarifikasi oleh kronologis aku jelaskan. I feel so alone, maybe until now. Dan di saat-saat seperti itu, aku ngerasa emang cuma Allah ya tempat bergantung. Aku nggak bisa bergantung sama manusia, aku nggak bisa bergantung sama apapun. Dan di situasi kayak aku kemarin yang dimana banyak teman-teman yang buruh negara atau teman-teman yang terikat dengan institusi, jadi nggak bisa semaunya dan fleksibel menyuarakan kebenaran gitu. Emang aku tuh ngerasa sendiri banget dengan pressure yang luar biasa. Dan aku tuh ngerasa emang benar-benar cuma Allah tempat bergantung. I have no one.
Itu aja sih. Aku juga semoga kata-kataku nggak belibet ya. Ini masih kayak wah gitu. Ya, pasti. Antara isi kepala yang lagi rame banget dan penuh banget, tapi juga ingin menyampaikan suatu hal yang memang harus didengar oleh semua teman-teman yang lagi nyimak tayangan ini. Karena tidak semua orang berani bersuara vokal. Padahal semua dari kita sebetulnya melihat kezoliman. Tapi tidak semua orang berani untuk bersuara vokal. Jadi kami mau berterima kasih. Mbak Ciki sudah mewakili kami menyuarakan kebenaran yang memang harus disuarakan. Anak muda yang biasanya di umur Mbak Ciki sekarang itu sedang fokus untuk beli rumah, beli kendaraan, punya tabungan, terus apa lagi, nikah, ngantar anak sekolah gitu ya, atau ya nabung untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, jadi solo traveler. Tapi Mbak Ciki memilih jalan yang berbeda, jalan yang biasanya diambil oleh orang yang sudah mulai berumur. Tapi anak muda seperti Mbak Ciki ini sebetulnya sangat jarang. Jadi kami mau berterima kasih sudah mewakili suara kami. Makasih banyak. Terima kasih banyak, dan kami doakan tetap selalu vokal dalam kebaikan. Doain aku nggak kenapa-napa ya. Insya Allah enggak. Aku boleh titip doa nggak? Kan orang baik, insya Allah dijabah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku titip doa biar semoga Allah juga ngundang aku berhaji. Insya Allah. Karena I am this close. Ya. This close. Iya. Terus gitu, itu yang bikin aku drop sih kemarin. Iya. Ya Allah maafin aku gitu, kayak mungkin emang aku banyak dosa. Tapi mampukan aku untuk bisa dipanggil berhaji. Insya Allah. Haji itu kan bukan untuk mereka yang paling suci. Malah bisa jadi yang paling kotor lah yang Allah panggil. Untuk bisa membersihkan semuanya nanti di sana. Haji itu benar-benar rahasianya Allah aja, dan hak prerogatifnya Allah kan, akan dipanggil di saat yang tepat. Karena itu Haji 2024 Mbak Ciki. Itu hanya 2 bulan sebelum keberangkatan. Kami dikabari waktu Ramadan dan langsung diminta besoknya ngirim semua dokumen. Selesai 2 minggu kemudian kami dapat kabar, insya Allah berangkat ya Umu dan Ustaz. Masya Allah. Segampang itu. Segampang itu. Allah kalau mau ngundang kita dengan caranya segampang itu. Harapannya tetap ditaruh di tempat yang sangat tinggi. Karena Allah itu maha mudah untuk mengabulkan semuanya. Dan tetap jadi anak muda yang energi. Hasilkan terus karya-karya yang bisa ngingetin kita sama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ngingetin kita pada kebenaran. Karena sesungguhnya kita semua ini kan manusia fitrahnya baik dan benar. Cuma kondisi lingkungan, kadang-kadang hidup membuat kita akhirnya pragmatis dan khawatir, takut kalau kita berani ngomong yang benar, kehidupan kita dan keluarga kita akan terancam. Jadi sekali lagi, terima kasih sudah mewakili suara kami, dan teruslah bersuara karena negeri ini memang butuh anak-anak muda seperti Mbak Ciki dan teman-teman lain yang sekarang juga vokal. Teman-teman, kita doakan ya Mbak Ciki, Ayah Ikang, kemudian juga Mbak Bella, almarhumah Ibu Marisa Haq, dan semua keluarga kita. Allah selalu berikan perlindungan terbaik, perlindungan dari Allah. Buat teman-teman yang sekarang juga hatinya sedang tidak baik-baik saja, dekat terus ya sama Allah. Karena semakin dekat kita kepada Allah, maka berarti kita mendekat pada sumber ketenangan. Aku boleh minta sebuah cerita nggak? Apa itu? Kan pasti knowledge-nya Masya Allah banget ya. Akbar. Ada nggak ya sebuah cerita yang mungkin kalau aku dengar tuh bisa menenangkan dan mengobati rasa sedih ini? Karena aku ingat waktu Isra Mi'raj, aku kan lagi di Masjidil Aqsa ya. Kalau nggak salah tuh Isra Mi'raj dihadiahkan Allah ketika Rasulullah lagi sedih-sedihnya. Iya, betul. Itu boleh diceritain nggak kisahnya? Iya. Aku kayaknya butuh untuk mendengar kisah-kisah kebaikan seperti itu untuk menenangkan hati aku. Masya Allah. And giving hope.
Ini pas banget dengan podcast cerita UFK yang insya Allah nanti akan kita share di sepanjang Ramadan. Ramadan ini cerita UFK itu ngobrol tentang 30 hari di rumah Nabi. Wow. Ya, jadi kita benar-benar ngulik sampai dalam tentang bagaimana Rasulullah bersikap di rumahnya. Ternyata beliau bukan cuma sebagai seorang Rasul, tapi ayah sekaligus suami yang luar biasa. Cinta beliau pada Bunda Khadijah itu memang dalam banget. Bukan cinta nafsu, tapi ada hormat di sana, ada apa ya? Ada perhatian, ada persahabatan di sana, ada support di sana semuanya. Jadi benar-benar kayak sahabat banget dengan Bunda Khadijah. Masa-masa sulitnya Rasulullah itu benar-benar sulit sesulit-sulitnya, dan cuma Bunda Khadijah yang ada di samping beliau pada saat orang-orang yang lain itu mengingkari kebenaran. Istrinya jadi orang pertama yang mengakui kerasulan Muhammad SAW, dan kemudian pamannya, sekalipun bukan Muslim, tapi orang yang selalu terdepan melindungi ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran Islam. Kayak gini deh, gimana rasanya kalau Mbak Ciki lagi vokal, terus ada orang yang bilang, Ciki, lo mau ngapain terserah. Pokoknya kalau ada apa-apa, orang bukan berhadapan sama lo, tapi berhadapan sama gue. Gitu Mbak. Itulah kira-kira perumpamaannya Rasulullah dengan paman beliau, Abu Thalib. Jadi gimana beliau nggak ngerasa kehilangan pada seorang paman yang betul-betul memperlakukan beliau seperti anak sendiri. Rasulullah itu kan fatherless, karena ayahnya wafat ketika beliau belum ada. Dan kemudian motherless, ketika beliau masih kecil ibunya tidak ada. Lalu kemudian kakekless, karena kemudian kakek beliau wafat. Lalu kemudian bertemu dengan Bunda Khadijah dan punya sosok ayah dari paman beliau. Itu masa yang sangat membuat beliau sangat terpukul. Jadi terpukulnya beliau itu bukan karena serangan yang dilakukan oleh para buzzer. Buat beliau tuh yang kecil banget sih gitu. Iya sih, aku cemen banget. Gitu, bukan gitu. Tapi beliau Masya Allah. Tapi ketika beliau kehilangan orang yang betul-betul jadi sahabat beliau, maka ketika Mbak Ciki kehilangan ibu, rasanya kayak runtuh. Itu persis kayak apa yang dibilang sama Ustaz Fatih ke saya ketika beliau juga kehilangan ibu. Aduh. Ibunya Ustaz Fatih, iya, sama Ustaz Fatih juga bilang kayak gitu. Ini kayak di hati Abi ini ada yang bolong, terus bolongnya itu udah nggak bisa ditutup lagi sama apapun, dia bilang. Ya, gitu. Terus itu tempat di mana Abi minta doa kalau Abi lagi sedih-sedihnya, lagi ngerasa buntu, datang ke ibu terus bilang, Mak doain ya gitu. Kayak yang terus iya Mama doain, padahal cuma bilang gitu aja, tapi rasanya kayak langsung kecas energinya. Kemudian orang itu nggak ada, dan nggak adanya itu ya untuk selamanya. Apa yang jadi tempat kita berlindung, tempat kita minta doa, tempat kita minta support udah nggak ada. Rasanya kayak gitu. Tapi hadiah indah itu dikasih di hari itu, di malam itu lebih tepatnya. Sholat itu kan sebetulnya komunikasi ya antara kita dengan Allah. Jadi selama ini tuh kalau kita mau ngobrol sama Allah itu perlu perantara. Perantaranya siapa? Rasulullah SAW. Ketika para sahabat mau minta petunjuk atau apapun, itu kan selalu lewat Rasulullah. Tapi lewat sholat Allah bilang, buat kalian aku kasih privilege. Mau ngobrol apapun sama aku, nih langsung lewat sini. Panjangin sujudnya, panjangin doanya, karena nggak ada yang doa yang nggak dijabah di dalam sholat. Cuma doa-doa dalam kemaksiatan yang akan diijabah, tapi sisanya semuanya akan. Keren banget nggak tuh? Kita dapat kesempatan untuk langsung ngobrol sama Allah, bukan sekali, tapi 5 kali sehari. Allah tuh segitunya ya mau dengerin kita yang receh ini, dengan segala macam keluh kesah kita yang receh ini. Makanya kenapa di dalam satu ayat itu Allah katakan ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir hatimu akan tenang. Ya. Salat itu zikir. Maka kalau hati kita lagi sedih, salatnya dipanjangin, sujudnya dipanjangin.
kalau kita lagi gelisah, sholatnya dikencengin. Kalau kita lagi baik-baik aja, sholatnya juga harus dibagusin. Supaya apa? Supaya Allah selalu ada dan mendengar kita. Bismillah. Kami doakan Mbak Ciki tetap kuat. Orang baik akan selalu berteman dengan orang baik dan ditemani orang baik. Amin, Dan ya Allah. akan selalu dibimbing oleh yang maha baik. Gak mungkin gak. Berjuang Amin. terus. Jadi orang lurus terus. Insya Allah. Jadi orang baik terus. Insya Allah, ya Allah. Jangan bosan jadi orang baik ya. Jangan ungu juga. Dan Insya jangan bosan untuk jadi orang lurus. Karena di akhir zaman begini, orang lurus dan orang baik itu sangat jarang dan sangat langka. Tapi kami semua akan terus butuh Mbak Ciki dan anak-anak muda yang baik dan lurus. Semoga tidak ada uang apapun dan kekayaan sebanyak apapun yang bisa membeli kevokalan Mbak Ciki dan teman-teman. Kami doakan itu terus, insya Allah, sampai akhir masa, insya Allah. Makasih. Thank you for having me. Masya Allah, terima kasih banyak sudah mau datang ke studio kami. Semoga ada banyak kebaikan lagi setelah ini yang bisa kita kerjain bareng-bareng ya. Semoga jodoh juga boleh nggak Umu? Semoga jodohnya silahkan. Kalau ada pejantan tangguh yang mau peristri Aku Mbak Ciki. minta doa ke banyak orang udah sepasrah itu. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Ustaz Fatih itu jago loh untuk ngejodohin orang. Serius, kakak aku juga Isabella Muneti Fauzi bin Nur. Kakak aku juga ya Ustaz. 2 ya Ustadz ya, tolong ya dititipin lagi ya Ustadz. Terima kasih ya teman-teman. Semoga banyak manfaat dan hikmah yang bisa didapat dari obrolan di hari ini. Dan kalau teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari obrolan saya bersama dengan Mbak Ciki, share ya sebanyak-banyaknya. Share ke banyak orang agar lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang dapat ilmu, lebih banyak juga yang dapat pencerahan. Share terus banyak-banyaknya dan ikuti terus ya podcast Cerita UFK. Jangan lupa nanti sepanjang Ramadan kita akan hadir dalam edisi spesial 30 hari di rumah Nabi. Kita akan ngulik sampai dalam, sampai ke sumsumnya bagaimana Rasulullah bersikap di rumah beliau terhadap istri, terhadap anak, sahabat, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin Madinah. Nanti juga akan kita ngobrol di situ ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.